baru ini mungkin, ini mudah-mudahan tidak salah sejarah, ada 5 tersangka korupsi nggak ditahan. Nah, ada satu sejarah di Polda Metro tuh, satu Firly kan, yang tahan. Ini 5 nih. Oke lah Firly kekuatannya besar sekali. Satu tuh kan, ini 5 nih. 5 orang yang sudah disangkakan, 2 kepala sekolah, 3 dari pejabat dinas. Pejabat, iya. Ini anomali. Akibat suara-suara mereka ini, pejuang-pejuang ini, Bu Melisa ini, pembela HAM ini, sekarang teriak tuh di mana-mana di Langkat tuh ada korupsi. Lagi dicari korupsi di dinas manapun. Ini mulai dibersihkan ini, kan begitu. Kalau enggak ini Langkat tuh akan begitu-gitu saja. Dan tambahan sedikit adalah, benar kata Abang Baim tadi, bukanlah cuma 5 orang ini saja. Ada aktor utamanya, yaitu apa? 5 ini bukan decision maker, pengumuman kelulusan, tapi ada PLT Bupati sebagai apa? Pejabat bina ASN, pejabat pembina seleksi. Ada Panselda, ketua Panselda. Ada logikanya, ketua nggak tahu anggotanya bermain, itu nggak masuk angan. Ini negeri para ketua lagi. Ketua dibilang aja, ketua, koyak lempol, kan gitu kan? Masa ketua ini nggak tahu dengan anggaran fantastis begitu? Ketua Panselda itu nggak tahu. Hari ini kami mendesak itu. Desak, periksa PLT Bupati dan Sekda, dan tentukan statusnya. Kalau enggak, lagi-lagi Polres Sumut bermain-main politik, lagi-lagi Polres Sumut mencederai dan memberikan presiden buruk. Selamat siang, selamat malam, ataupun selamat pagi buat pendengar ataupun yang menonton podcast ini. Kita balik lagi di podcast Di Atas Meja ICW. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dalam obrolan kali ini. Nah, ini lagi-lagi edisi spesial yang akan membahas soal temuan liputan kolaborasi Klub Jurnalis Investigasi di Sumatera Utara, yang salah satunya terkait dengan kasus guru honorer atau guru PPK di Kota Langkat, di Kabupaten Langkat maksud saya, di Sumatera Utara, yang kasus ini menarik perhatian publik tidak hanya di Sumatera Utara tapi juga di level nasional gitu ya. Kenapa? Kita akan cerita dan mendalami lebih lanjut. Nah, di podcast edisi kali ini saya bersama 3 orang yang ada di sini. Ada Bang Baim dari Sahdar, ada Bang Irfan dari LBH Medan. Siang Bang. Dan ada Ibu, siapa Bu? Nama lengkapnya Bu, boleh perkenalan itu Bu? Melisa Ramadhani. Ibu Melisa Ramadhani, statusnya masih guru honorer. Masih guru honorer. Guru honorer di SMP Negeri 1 Tanjung Pura. SMP Negeri 1 Tanjung Pura. Nah, sebelum kita masuk ke kasus yang dialami oleh Bu Melisa, saya panggil lagi aja. Ya, Bu Melisa gitu ya. Saya ingin ke Mbak Im dulu nih. Im, ini kan teman-teman KJI Sumut kan ada beberapa topik liputan sebetulnya yang digarap, dan kemarin dalam bulan September itu terbit lah ya. Nah, apa saja yang dihasilkan oleh teman-teman KJI Sumut, dan kemudian mungkin juga masuk ke isu apa yang membuat teman-teman KJI dan dibantu Sahdar gitu ya, mengangkat juga isu soal guru honorer di PPK Langkat ini. Baik, jadi tim KJI Sumut itu kan meliput beberapa isu ya di sepanjang tahun 2024. Salah satunya itu ya tentang dugaan korupsi penerimaan guru di Kabupaten Langkat. Nah, di antaranya itu juga ada tentang Gapura Pon Sumut yang hilang tiba-tiba, serta kasus korupsi eradikasi PTPSU. Nah, kenapa kita liput, teman-teman KJI Sumut itu meliput tentang kasus korupsi P3K Langkat? Karena ini isu yang sedang hangat dibicarakan. Nah, isu P3K ini kan sedang berjalan, ada bukan hanya di Langkat sih sebenarnya, tapi ada di beberapa daerah lain juga di Sumatera Utara. Nah, kebijakan penerimaan guru yang model baru ini itu berimplikasi ternyata dengan adanya praktek korupsi. Nah, jadi selain di Langkat, ada juga kasus penerimaan di Madinah dan Batubara. Nah, kebetulan yang di Langkat ini sedang hangat, jadi tim teman-teman KJI itu juga tertarik dan mulailah melakukan peliputan untuk juga membantu advokasi kasus P3K Langkat, dan membantu juga guru-guru honorer sebanyak 103 orang ya, kira-kira gitu. Makasih Im. Saya mau lanjut ke Bu Melisa gitu ya. Sebenarnya
kalau bicara advokasi atau apa yang sedang diperjuangkan itu seperti apa sih Bu awal mula ceritanya para guru honorer di Kabupaten Langkat berarti ya? Kabupaten. Ya, kalau diceritain kisah P3K-nya ya Bang, dari mulai pendaftarannya itu dari awal-awal pendaftaran yang 2023 itu udah aneh Bang. Jadi baru pengumuman seleksi 2022 itu pengumuman Maret 2023 kan. Nah di situ udah terhembus bahwasanya ini udah ada daftar tunggu nanti yang akan lulus di 2023. Kan aneh tuh. Sebelum seleksi maksudnya? Iya, sebelum seleksi. Okay. Baru masih masih pengumuman untuk yang 2022. Okay. Tapi katanya udah ada yang daftar tunggu untuk lulus di 2023. Nah, kemudian masih belum lagi buka seleksi ini, itu sudah ada yang ditawari bahwasanya nanti kalau mau lulus harus ada sekian, seperti itu. Nah, ketika masuk pendaftaran seleksi itu makin ini lagi tuh, makin riuh lagi tuh. Dan itu saya dikabari tarifnya itu 40 sampai 80 juta. Ya. Oke, stop di situ dulu Bu Melisa sebelum melanjutkan, karena ini kan mungkin banyak teman-teman yang menyaksikan ataupun yang mendengar tidak tahu bagaimana sebenarnya konteks bahwa ada proses rekrutmen guru honorer atau P3K itu yang berlangsung tahun 2022. Kemudian prosesnya berjalan, lalu tadi disebutkan bahwa sebelum resmi diumumkan sudah ada daftar tunggu. Iya. Itu informasi yang didapati oleh Bu Melisa dan teman-teman guru honorer lain gitu ya. Oke, nah sampai situ saya mau lanjut lagi ke Baim. Apakah tadi temuan di daerah lain serupa dengan apa yang disampaikan di pemuraan disampaikan oleh Bu Melisa? Nah, yang disampaikan Bu Melisa ini sebenarnya polanya sama gitu. Baik di Langkat, di Madinah ataupun di Batubara gitu. Bahkan ya itu sudah ada cicilannya gitu. Jadi sebelum mereka masuk tuh, bahkan pengumuman yang guru-guru yang belum mendapatkan status sebagai guru tetap ini udah pada berlomba-lomba juga dimintai gitu. Bukan berasal dari gurunya ya, tapi memang pihak-pihak dinas gitu ya, dinas pendidikan dan setingkat itulah maju mendekati para guru untuk menawarkan jasanya gitu. Ini kalau misalnya ada yang mau, ini dinas atau biro ya, jasa? Seperti itulah, biro jasa koruptif. Jadi mereka mendatangi tuh guru-guru, siapa yang tertarik boleh tuh daftar. Makanya tuh sampai ada daftar tunggu ya. Iya, daftar tunggu. Nah, ini karena istilah daftar tunggu ini menarik gitu. Artinya kan sudah ada jadi seleksi mau dibuka tapi sebenarnya sudah ada daftar tunggu yang bisa dibilang jadi kandidat yang akan lolos gitu ya, akan lulus gitu ya. Nah, sementara Bu Melisa dan teman-teman yang lain mungkin pasti kaget juga melihat daftar itu, dan termasuk mungkin masyarakat yang mendengarkan gitu. Kok ya bisa ini seleksi belum dibuka tapi sudah daftar tunggu kan? Semua kan punya kesempatan yang sama, idealnya seperti itu gitu kan. Nah, saya lanjut lagi ke Bu Melisa. Oke, setelah tadi tahu informasi bahwa di dalam proses rekrutmen ini ya berbau-bau amis lah ya, dalam tanda kutip ada curangan. Lalu kemudian selanjutnya itu gimana Bu Melisa dan teman-teman, apakah melanjutkan proses atau seperti apa gitu? Ya, dari kan pengumuman itu kan September 2023 juga. September ya 2023. Kemudian untuk saya pribadi itu tidak kurang dari 50 orang guru yang saya daftarkan seleksi. Oke. Jadi saya punya data mereka, saya tahu nilai mereka. Saya gini, ketika sudah masuk itu kan ada tuh, kita kan ada ujian tuh pakai CAT dan ada live score-nya kan, bisa dilihat sampai sekarang itu dari YouTube. Nah, itu saya rekap nilainya. Jadi dari rekapan nilai yang saya buat dari YouTube itu, dari yang 50 orang tadi yang saya katakan saya daftarkan, itu saya lihat, oh mungkin ini nih yang lulus, ini yang lulus, ini bakal karena nilainya tinggi. Iya. Gitu. Oh ini nanti yang akan saya isi nih DRH-nya seperti itu. Ternyata dari yang saya list itu tidak ada satupun yang kembali untuk ngisi DRH, malah sudah DRH itu apa Bu? Daftar riwayat hidup. Kan kan dinyatakan lulus kan ngisi daftar riwayat hidup kan. Nah, yang malahan dari yang saya daftarkan itu adalah yang nilainya rendah yang lulus.
dan mereka nggak kembali sama saya untuk mengisi DRH. Oke, nah dari situ kemudian muncul kecurigaan berarti ya? Sebenarnya kecurigaannya nggak itu berarti Bang, dari yang saya bilang dari yang dari awal itu tadi, udah ada daftar dari tunggu. Sebelum adanya pembukaan P3K itu mereka udah cerita, Bu, ini udah ada katanya nanti dia udah pasti lulus Bu tahun 2023. Loh, dari mana dia ini Bu? Pembukaan aja belum. Oke. Nah, pembukaannya aja belum. Oke, ya kan? Artinya sudah banyak sebenarnya kecurigaan dan kejanggalan yang Ibu temui. Iya. Ini mungkin banyak hal teknis ya, nanti kita bisa berikan informasi tambahan karena pada intinya sebetulnya banyak informasi hasil yang mendahului proses yang harusnya dilakukan. Iya, benar. Secara sederhana seperti itu. Nah, bisa tebak duluan gitu. itu dia, udah bisa tertebak duluan. Nah, saya mau ke Bang Irfan nih. Tadi Bang Baim sudah bilang bahwa ini dari salah satu temuan KJI soal kasus guru honorer di Kabupaten Langkat ini sebetulnya polanya sama dan terjadi di beberapa tempat. Nah, kalau dari kasus Langkat ini kan LBH Medan kan mendampingi kasus ini gitu ya. Apa sebenarnya kronologis yang kemudian teman-teman jadikan dasar untuk juga mendampingi kawan-kawan guru honorer ini? Dan yang kedua, kalau dari sisi kalau tidak salah sudah ada dua berapa tersangka? 5 tersangka yang ditetapkan oleh Polda. Nah, itu seperti apa kronologis dan perkembangannya, Bang? Baik, terima kasih Bang Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LBH Medan mau bilang mulai dari begini ya. Permasalahan ini P3K ini bukan hanya di Langkat. Oke. Mau ngomong dari situ dulu. Ada di 3 kabupaten kota. Dan rekor ada di Sumatera Utara, 3 kabupaten. Dari 62 yang melaksanakan adanya SKTT, seleksi kompetensi teknis tambahan, 5 ada bermasalah secara data yang kita dapat. Oke. 2 lagi ada di Sungai Penuh, 1 lagi ada di Kerinci. Tapi luar biasa itu di Sumatera Utara 3. Madinah, Langkat, dan Batubara. Sebenarnya Sumatera Utara ada 5 Bang yang pakai SKTT, Iya. tapi yang bermasalah 3. Ya, bermasalah 3. Itu yang saya bilang paling banyak tuh. Nah, apa problemnya? Ya, apa yang diceritakan oleh Bu Melisa tadi adalah awal-awal dugaan kecurangan-kecurangan itu sudah nampak. Oke. Mulai dari awal itu sudah tahu kira-kira siapa yang lulus. Ternyata itu terfaktakan ketika 19 September 2003. Ketika ada pengumuman untuk seleksi P3K, kan begitu, yang diumumkan oleh PLT Bupati saat itu Sahafandim atau Pak Ondim itu kan, itu diumumkan tidak ada jadwal namanya SKTT. Oke, ketika pengumuman awal tidak ada. 19 September 2003. Yang ada cuman CAT ataupun seleksi teknis, kan begitu. Kompetensi teknis, kan begitu. Itu diketahui oleh semua guru-guru ataupun peserta lainnya. Ada nakes kan, ada teknis. Begitu mereka daftar mengikuti semua syarat dan prosedurnya, ada penyesuaian pengumuman. Pengumuman untuk menyesuaikan pengumuman sebelumnya. Karena ada pergeseran jadwal, hari dan begitu. Dan pengumuman itu tidak ada namanya SKTT. Oke, pengumuman kedua iya, itu pengumuman kedua nggak ada. Oke. Alhasil, ternyata ada lagi pengumuman penyesuaian ketiga. Pengumuman kedua itu 10 Oktober 2023. Penyesuaian ketiga lahir atau terbit di 15 Desember 2023. Anehnya, pengumuman itu ada setelah mereka ini CAT 10 sampai 13 November. Jadi sudah tes dulu? Sudah. Pengumuman itu sebulan setelah itu baru ada pengumuman. Mana itu? Luar biasa itu. Ya, terus Bang. Itulah birokrasi Kabupaten Langkat. Lanjut dulu nanti. Sebulan kemudian kan. Dari situ mulailah ada aneh dan mereka sabar untuk menunggu pengumuman. Alhasil pengumuman di tanggal 22 Desember jam setengah 12 malam. Ini pengumumannya jam setengah 12 malam. Kan begitu, macam mau nangkap maling gitu kan. Malam-malam gitu kan. Ternyata guru-guru ini nggak sabar lihat. Guru yang disebut tadi ada 103 orang yang damping LBH. Itu pada lihat pengumuman nggak lulus. 103 itu yang didampingi? Iya, nggak lulus. Dan ada beberapa orang yang menangis menelpon Bu Melisa dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Itulah awalnya, ini harus di-clearkan. Ini ada problem besar ini kan begitu. Dari situ Bu Melisa mengumpulkan data rekapan semuanya. Mereka duduk dan bersatu, itu ada 200 orang itu. Aksi awal damai itu untuk minta klarifikasi.
Kemudian diklarifikasi di pemerintahan Kabupaten Langkat yang diterima Kadis Pendidikannya, PLT Bupatinya, BKD-nya kan begitu, dan jajarannya. Ternyata lebih parahnya lagi, ketika dimintai untuk menjelaskan itu, mereka mengatakan, Kadisnya bahasanya begini, saya diberikan waktu dari habis Isya sampai jam beberapa jam untuk memberikan nilai SKTT untuk 2.200 orang. Cara menilai dari beberapa jam saja untuk menilai 2.200 orang itu. Kan tadi nggak diumumin ada SKTT. Makanya tiba-tiba ada. Ya. Nah, inilah dia kalau pakai bahasa udah Ferry ini kayak yang tiba-tiba ada itu biasanya tahu bulat kan itu. Ya, dadakan. Ya, dadakan gitu kan. Ini tiba-tiba ada kan gitu. Di situ ketahuan. Terus BKD-nya. BKD ini kan orang yang tahu regulasinya, mekanisme dan aturan semuanya, buat jadwalnya. BKD-nya ngomong, siapa yang paham semua aturan? Ya kan? Ada namanya Permenpan RB 14 2003 dan Permenpan 649, 648. Siapa? Saya sendiri nggak paham. Iya, ini yang membuat gemuruh tuh, kan begitu. Dan terakhir, yang orang yang harus paling bertanggung jawab dalam pengumuman itu dan mengumumkan lowongan, mengumumkan kelulusan, PLT Bupati bilang, bagi nanti kalian yang lulus diprioritaskan 2024. Ini kan, ya April 2024. Ini dengan tidak langsung menormalisasi kesalahan yang ada gitu. Seakan-akan nggak ada. Mulai dari situlah guru-guru ini mulai bergerak dan bersatu mengumpulkan namanya Guru Pejuang P3K Langkat kan gitu. Dan kemudian datang ke LBH di Januari 2024. Memberikan kuasa, Bang Miko, begitu. Setelah beri kuasa kita lakukan upaya advokasi, baik non litigasi dan litigasinya. Apa yang kita lakukan? Pertama kita melaporkan ada dugaan tindak pidana korupsi ke Polda Sumut. Dan yang kedua mengajukan gugatan ke Petun. Polda Sumut hari ini pasca laporan kita telah menetapkan per hari ini sudah 5 tersangka. Dia disangkakan apa? Dugaan tindak pidana korupsi suap. Suap. Iya. Siapa 5 itu? Aja? 5 itu siapa? Kepala Dinas Pendidikan. Kan begitu. Kabupaten Langkat. Kabupaten Langkat. Kepala BKD-nya. Ya kan begitu. Kasih kesiswaannya. 2 kepala sekolah. Ini bukan gampang menetapkan tersangkanya, Bang Miko. Proses panjang dan berdarah-darah. Januari dilaporkan, Maret 2 bulan kemudian baru ada tersangka. Itu pun tersangkanya setelah kita aksi berkali-kali damai, aksi demo gitu. Dan parahnya itu kepala sekolah. Iya, saya mau mendalami yang 2 orang itu kepala sekolah gitu. Benar. Oke. Menarik Bang Irfan. Sorry, satu lagi. 5 tersangka itu dia semuanya itu sangkaan suap. Ya. Berapa nilai yang dihitung teman-teman atau yang kemarin jadikan dasar laporan itu? Kalau berdasarkan saksi-saksi yang telah menghadirkan bukti, kan ada bukti-bukti kwitansi, ada rekaman, ada saksi langsung yang menyerahkan kan begitu. Kita beranjak dari kwitansi saja misalnya gitu. Itu 40 sampai dengan 80 juta dugaan penyerahan uang itu per orang. Per orang. Itu. Sementara berapa? 800 orang yang lulus. Orang yang lulus. Iya, artinya... dan kurang 2. Bu Melisa mengundurkan diri kan? Kurang 1 ya. Satu lagi nakes ya. Jadi 799. Iya. Itu sudah 2 tersangkanya. Dan itu. Dari saksi-saksi itu dari bukti-bukti. Iya. Kepala sekolah. Saya mau lanjut itu ya? Iya, lanjut. Kan aneh ini. Ya. Kenapa kok bisa kepala sekolah? Padahal yang mempunyai kewenangan untuk menilai cuma 2. Apa regulasinya? Namanya Kemendikbud 298. Yang mengisi nilai Kepala Dinas Pendidikan dan BKD, Kepala BKD. SKTT itu tadi, yang dadakan, yang selundupan. Kan begitu. Itulah mereka yang menilai. Kenapa kepala sekolah? Rupanya kepala sekolahnya itulah dugaannya tim pengangkut air. Atau tim kresek yang bawa duit itu, kira-kira gitu. Bahasanya ya. Pengutip ya, pengutip lah itu ya dia. Iya, 1 orang itu yang kepala sekolah yang dugaan Pak Awaludin itu 22 orang gendong. Bawa. Yang dugaan Bu Rahayu ini sih berdasarkan Polda 6 orang gendong itu. Rekamannya ada di mana-mana tentang itu. Apa isi rekamannya itu? Sabar, ada orang yang minta uangnya balik nggak lulus kan? Sabar, uang itu nggak sama sembarangan gitu. Bapak itu bukan orang sembarangan. Siapa orang sembarangan itu? Kan gitu. Inilah yang jadi problem. Setelah itu guru-guru ini mulai aksi lagi berulang-ulang. Aksinya berjilid-jilid sampai 9 kali. Alhasil 4 September itu datang lagi atau ditetapkan 3 tersangka baru. 8 tetap berarti? Enggak, 5. 5 ya. Setelah 2. Yang 3 itu 9 September nih.
sudah 5, kan begitu. Luar biasanya kita harus mengelah napas, BAM, penggiat anti korupsi. Baru ini mungkin, ini mudah-mudahan tidak salah sejarah, ada 5 tersangka korupsi nggak ditahan. Nah, ada satu sejarah di Polda Metro tuh, satu Firly kan, yang tahan. Ini yang 5 nih. Oke lah Firly kekuatannya besar sekali. Satu tuh kan, ini 5 nih. 5 orang yang sudah disangkakan, 2 kepala sekolah, 3 dari pejabat dinas. Pejabat, iya. Ini anomali. Ada yang lebih parah lagi Bang Miko, biar seluruh rakyat Indonesia ini nengok nih. Channelnya ICW ini kan luar biasa gitu kan. Biar tahu lu dengan kinerja kepolisian Polda Sumut apa. Yang 2 guru kepala sekolah itu sudah P21 perkaranya. Sudah lengkap. Tinggal tahap 2. Nggak dikirim-kirim. Tahap 2-nya udah 9 bulan 9 tuh. Berarti udah sekitar bulan berapa nih? 3 bulan lebih ya? Hampir 4 bulan ya? Iya, lebih kurang itu. Dia luan P21 tuh kan. Itu sekitar bulan 9 juga P21-nya itu lebih kurang. Kan gitu kan. Masak udah P21 berkasnya nggak dikirim. Informasi udah P21 berkas belum dikirim itu ada? Ada, itu di media banyak. Kan langsung diomongin sama Kanit Sub 3. Langsung disampaikan? Iya. AKP. Alasannya kenapa? Abang Haris Montok, kawan-kawan kita juga. Apa alasannya kenapa itu belum dilimpahkan? Karena kata dia kan gitu, abang-abangan kita juga gitu kan. Harus koordinasi dengan jaksa mau berlima-lima. Kan gitu. Satu paket. Iya, full paket. Iya, kayak ini di TV F4 gitu, mau gabung-gabung barang tuh kan. Nah, ini kan kita lucu nih nengok negara ini. Dan ini sejarah ya. Saya mau bilang 22 tahun yang lalu tindak pidana korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Ini tandakan lahirnya dengan KPK 30/2002 kan begitu. UNCIC kan begitu kan sudah menjelaskan dan menegaskan bahwa itu adalah extraordinary crime. Kalau extraordinary crime, Bang Baim ya, kalau apakah kejahatan luar biasa harus diselesaikan dengan cara biasa? Mana mungkin? Kita sudah meratifikasi anti korupsi itu, UNCIC kan gitu. Masa kalah dengan nangkap ayam gitu kan? Nangkap ayam itu ditahan. Ini korupsi uang rakyat banyak tuh. 80 juta per kepala paling tidak ya. Tidaknya 40 sampai 80. 40 sampai 80. Iya. Kalau kita ambil tengah-tengah itu 50. Benar. 50. Iya. Ya nilainya besar sekali ya, Dan. Benar. Benar. Oke. Itu luar biasa sekali. Ini masyarakat harus lihat nih. Negara kita ini harus memperbaiki hukum ini. Ya cukuplah Polda Metro yang tidak menahan Firly kan gitu. Kan gitu kan? Iya. Ini ada 5. Ya. Firly jenderal boleh. Firly juga harus ditahan itu. Harus. Kami juga nyari dari kemarin. Kami kritik keras tuh. Iya. Orang aparat penegak hukum, ketua KPK masa nggak tahan. Kalau tadi lihat bagaimana mungkin logika sederhana yang ditetapkan sebagai tersangka 2 orang kepala sekolah. Benar. Sementara kalau ditarik dalam unsur pelaku, aktor serta kewenangan yang lain-lain itu sebetulnya rasanya sangat tidak mungkin selevel kepala sekolah itu bisa melakukan sedemikian skenario yang sedemikian besar sampai kemudian bisa mengumpulkan berapa Bang kalau dalam catatan LBH Medan dugaan suapnya per orang itu dugaannya 40 sampai dengan 80 juta per orang 40 sampai 80 juta gitu. Artinya kan pasti sudah saya bisa bilang ini pasti ada aktor lain yang terlibat. Akhirnya meskipun dengan beberapa kali desakan itu harus didesak dulu ya pindah mengajar di depan Polda. Baru akhirnya penetapan tersangka 3 orang, Kadis Pendidikan dan juga Kepala BKD Kabupaten Langkat gitu. Nah, bagaimana kalau menurut Sahdar melihat fenomena suap dalam proses atau permasalahan dalam proses seleksi P3K, terutama guru P3K seperti itu ya. Satu, dan yang kedua tadi sempat disinggung ini tidak terjadi di satu wilayah saja di Kabupaten Langkat. Tapi ada di tempat-tempat lain. Mungkin teman-teman klub jurnalis investigasi dan Sahdar yang diungkap satu, tapi sebenarnya kalau Sahdar dan teman-teman tadi kan bilang di beberapa daerah. Apa sebetulnya yang terjadi di konteks kasus seleksi ini? Nah, Sahdar sih dari pemantauan yang sudah dilakukan di persidangan gitu, kita melihat ada beberapa wilayah bukan hanya Langkat, tapi ada Madinah, ada Batubara. Madinah itu Mandailing Natal. Nah, ini 3 wilayah tadi yang disebut sama Bang Irfan yang menjadi wilayah terjadinya kasus korupsi penerimaan P3K itu. Nah, pola ini terjadi itu karena memang ada kebutuhan daripada guru untuk menjadikan dirinya sebagai P3K. Gitu. Dan akhirnya dijemput oleh aktor-aktor intelektual di tingkat dinas kabupaten kota.
gitu, yang akhirnya menawarkan diri untuk menjadi calo, bisa meluluskan gitu. Nah, pola ini terjadi tuh di Madinah dan di Batubara. Bahkan yang paling sakti itu di Batubara sampai bupatinya terlibat. Di Batubara itu bahkan bupati terlibat nih dalam proses penerimaan itu, menerima uang lewat tangan kanannya tuh. Nah gitu, memang cawe-cawenya nggak langsung, tapi lewat tangan kanan. Ada invisible hand lah yang bergerak. Nah ini kan pola yang udah umum sebenarnya. Makanya menjadi pertanyaan juga nih, kenapa Polda sampai saat ini belum memanggil gitu Bupati Batubara, Bupati dari Langkat gitu. Kan setidak-tidaknya dipanggil lah. Kenapa? Karena kan Bupati itu pada prinsipnya kan punya tanggung jawab moral ya dalam proses ini kan Bu. Pembina gitu, dan dia adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan gitu. Kewenangan itu kan ada di dirinya gitu, sehingga harusnya dia juga dimintai keterangan gitu. Kenapa bisa proses ini menjadi sedemikian rupa gitu. Nah, dan anehnya lagi di proses P3K Langkat itu tidak ditahan nih kan Bang. Tidak ditahan ini berbeda perlakuannya dengan yang terjadi di Batubara dan Madinah. Kalau di Batubara itu ditahan, di Madinah ditahan, bahkan tuh di Batubara bupatinya sampai di DPO kan dicari-cari ke Jakarta dan akhirnya ketangkap. Ini yang di kejadian yang di Langkat itu malah ya tenang-tenang aja gitu. Ada perlakuan yang khusus lah. Berbeda. Seperti ada hal yang menghentikan mungkin ya Polda untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Gitu. Ini dugaan teman-teman masyarakat sipil, Sahdar gitu ya, LBH Medan ini alasannya selalu punya kecurigaan yang lebih. Kenapa? Karena dari dua pola yang serupa, 3 paling nggak sama Langkat, dua di daerah itu kemudian sampai ada penahanan gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita lihat dalam konstruksi atau paling enggak yang saya baca dari yang diceritakan oleh Bang Irfan, sebetulnya sudah penyidik harusnya punya alasan kuat untuk melakukan penahanan. Nah, dalam kasus ini apalagi tadi kayak indikasi indikasi yang teman-teman kemudian membuat bertanya-tanya bahkan mengkritisi soal penanganan kasus di Langkat ini, salah satunya juga karena dari laporan disampaikan kok ya langsung kepala sekolah yang ditetapkan sebagai tersangka, padahal kan ada intellectual dader atau pelaku utama. Dan kalau kita lihat dalam konteks kasus korupsi apalagi suap, pasti sudah dapat dipastikan itu tidak berdiri tunggal, tidak berdiri sendiri gitu ya. Dia ada hubungan antara satu oknum dengan oknum lain dan itu saling terkait. Nah, makanya itulah kemudian harusnya dikejar. Nah, dalam konteks ini di kasus di Kabupaten Langkat sudah ada tersangka, berarti sudah. Jadi kasus dugaan suap penerimaan guru P3K Kabupaten Langkat sudah menetapkan 5 tersangka gitu. Nah, apakah teman-teman Sahdar membaca tadi ya, melihat ini ada kenapa kasus ini terjadi terus? Ini karena ada kebutuhan atau ada permintaan yang tinggi terhadap status menjadi P3K. Dari honorer menjadi P3K. Lalu kemudian di sana juga ada gayung bersambut lah gitu ya. Pemburu rentenya gitu. Pemburu rentenya. Karena kalimatnya menarik juga, proaktif gitu. Nanti saya ingin sebelum ke Bu Melisa gitu. Apakah memang di Kabupaten Langkat ini menurut teman-teman Sahdar indikasi pelibatan aktor lain di luar BKD, Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kasih tadi itu kuat juga untuk dikejar. Dan mungkin Mbak Im juga bisa sedikit mengungkap gitu ya apa yang teman-teman KJI di Sumut juga angkat di dalam konteks hak angkat ini. Nah, kalau kita sih dugaan kuatnya itu masih ada aktor lain. Pasti masih ada aktor lain. Kenapa? Karena kepala dinas itu kan bawahan ya. Bukan orang yang berkuasa terhadap suatu kegiatan di tingkatan kabupaten kota gitu. Makanya itu di kasus ini kita berharap ya dipanggil lah setingkat sekda misalnya gitu kan. Dan setingkat PLT Bupati untuk diperiksa, memberikan keterangan bagaimana proses penerimaan ini bisa jadi tiba-tiba ada SKTT. Yang itu kan yang seperti dibilang tadi, mendadak gitu. Kenapa bisa tiba-tiba ada SKTT? Tentu kan ketika kebijakan-kebijakan yang mendadak ini dihasilkan berdasarkan kompromi ya. Ada kompromi di situ, dan makanya tadi kita bilang ketika guru-guru ini memang mempunyai kebutuhan untuk menaikkan status kehidupannya lewat menjadi P3K dan
ada dinas gitu, dan ada mungkin orang-orang lain yang mencari keuntungan lewat proses itu. LBM Medan dan guru-guru itu menggugat bupati atau saat ini PJ Bupati ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal adanya kecurangan pengumuman itu harusnya dibatalkan. Kan begitu. Dan itu berproses. Bang Miko, dalam advokasi gugatan itu dalam lebih kurang 6 bulan kami menghadirkan bukti-bukti. Kita mau nambahkan adalah bukan hanya temuan guru-guru, tapi ada rekomendasi Komnas HAM. Ada 3 pelanggaran HAM, pelanggaran pekerjaan, hak informasi, kan begitu, hak kebebasan berpendapat, itu pelanggaran HAM. Ada maladministratif dari Ombudsman. Iya, dengan adanya LHP, laporan hasil pemeriksaan. Apa? Ada 6 maladministratif dan itu seyogyanya Ombudsman mengeluarkan tindakan korektif. Apa itu tindakan korektifnya? Membatalkan pengumuman PLT Bupati dan mengumumkan kembali kelulusan sesuai CAT. Itulah bukti-bukti kuat kita dan didukung dari Ombudsman Pusat pasca putus. Berproses Bang, di Petun 6 bulan berjalan, guru-guru ini mengawal ratusan dengan tangisan, dengan aksi dan kampanye. Bahkan masyarakat harus tahu, saudara Indonesia, kita minta dukungan tuh dari guru besar di Sumatera Utara, dari 6 dekan-dekan di Sumatera Utara, 6 kampus-kampus besar seperti apa? USU, UMA, UMSU, Pancabudi, Dharma Wangsa, UISU, 6 dekannya dan 2 profesor, kan begitu, datang untuk memberikan namanya amicus curiae, sahabat peradilan dalam Petun. Apa alhamdulillahnya putusan Tun itu dikabulkan. Dan memerintah apa putusan itu ada. 1, membatalkan pengumuman PLT Bupati. Yang kemarin honorer. P3K. P3K yang kemarin lulus itu tanggal 12 Desember dibatalkan tuh. 1. Yang kedua mencabut pengumuman itu. Yang ketiga yang luar biasa, alhamdulillahnya kita harus menyebut itu, guru-guru sambil buat syukuran dan menangis mendengar tuh. Mengumumkan kembali kelulusan itu berdasarkan CAT. Itu yang lari ini membuat semangat guru-guru dan membuktikan kecurangan itu jelas faktanya. Kalau bahasa peribahasanya Jawa itu namanya ceto welo-welo. Sudah terang benderang ini kecurangannya gitu kan. Sudah terang benderang, sudah terbukti juga. Betul lagi. Kita juga menghadirkan ahli di situ, Bang Ferry Amsari. Dan proses hari ini mereka mengajukan banding. Kan begitu. Banding sedang berjalan. Jadi LBM Medan dan kawan-kawan bukan hanya advokasi di polisian secara non-litigasi dan litigasinya di Petun juga. Dan kekuatan itu banyak sekali, Bang. Komnas HAM, Ombudsman, kawan-kawan sadar BAIM itu kita hadirkan sebagai amicus curiae juga 11 organisasi NGO ya, dan 2 organisasi advokat, Pradi dan Ikadin hadir menunggu. Luar biasa perjuangan guru-guru ini. Makanya ini bukan lagi skala daerah, skala nasional, bahkan internasional sudah mengetahui tentang ini, kan begitu. Inilah yang sangat luar biasanya. Dan kita kembali ke Bu Melisa. Tadi Bang Miko bilang hari ini ada perlawanan balik gitu kan? Iya, saya mendengar membaca itu juga soalnya. Dan ini sudah trending dan viral di mana-mana. Bu Melisa ini diduga mau dikriminalisasi, ada upaya. Siapa yang mau kriminalisasi? Dugaan kita adalah Kepala Dinas Pendidikan. Kenapa begitu? Karena laporannya itu diduga dilaporkan oleh pengacaranya. Masyarakat harus tahu apa yang dilaporkan kepada Bu Melisa. Dugaan pemalsuan. Tahu nggak? Pemalsuan surat. Tahu nggak? Ini kita sampaikan. Yang dilaporkan itu terkait dengan kalau orang mau mendaftar, ada surat pernyataan. Ya, kita benarkan Bu Melisa adalah guru yang daftar 2003. Ada syarat-syarat dan ketentuannya, kan begitu. Dia daftar nih pakai surat pernyataan. Dalam poin 4-nya tidak menjadi anggota partai politik, pengurus partai politik atau berpraktek atau berpolitik praktis. Iya. Seyogyanya, sejujurnya Bu Melisa daftar sebelum menjadi anggota partai politik. Dan Bu Melisa itu tidak pernah mendaftarkan jadi calon anggota partai politik. Tapi dipinang oleh PKS karena punya integritas, punya keseriusan dengan pendidikan langkat. Track recordnya udah dibaca. Tahu nggak Bang? Baru masuk namanya itu di DCT, daftar calon tetap itu November. Daftarnya September. Kan gitu. Surat pernyataan itulah yang dibilang bahwasanya dia palsu kata gitu. Tulisan itu yang dia dibilang dia partai politik gitu kan. Padahal dia daftar nggak pakai politik. Apa yang menilai itu tidak? Bang, orang-orang berpendidikan pasti cerdas akalnya untuk melihat
Orang kalau mau daftar ada aplikasi SSCASN, ada rambu-rambu. Kalau kita terdaftar partai politik nolak deh itu. Iya. Satu. Kedua, ada seleksi berkas oleh Panselda. Iya. Panseldanya siapa? Ketua Panseldanya adalah Sekda, sekretarisnya BKD, kalau silap saya, anggotanya Kepala Dinas Pendidikan. Lolos seleksi berkas. Ujian secara baik. Alhamdulillah lulus. Iya. Tapi karena dia udah masuk di DCT, kan begitu, dan sudah mulai diumumkan, dia harus mengundurkan diri. Bu Melissa mengundurkan diri 26 Desember. Oke. 4 hari setelah kelulusan itu. Oke. Alhamdulillahnya lagi apa? 19. Pengumumannya, pengunduran dirinya itu diamini oleh PLT Bupati. Oke. Tanggal 19 Februari. Iya. Dan kenapa kriminalisasi kita duga ini terang sekali? Ini masyarakat tahu. 2 hari sebelum putusan dia dilaporkan. 2 hari sebelum putusan sudah diembuskan itu sama salah satu guru. Kami akan laporkan ibu. Itu ada track recordnya di medsos. Parahnya apa? Kalau kami kalah di Petun, kami akan laporkan ibu. Faktanya benar. 2 hari sebelum itu mereka sudah tahu udah kalah. Karena kalau ada orang mau masuk itu kan ada tuh kode-kodenya itu. Udah kalah gitu kan. Oh. Parahnya lagi ada luar biasa sekali. Seminggu atau lebih kurang seminggu setelah penetapan tersangka si klien yang pengacara tadi. Tersangka Kadis Pendidikan, BKD dan Kasih. Pelapornya adalah dugaan pengacara Kadis Pendidikan. Setelah itu, ini kan membuat geram tuh kan gitu. Membuat geram. Panas nih. Kalau orang salah ya panas lah gitu, macam kebakar-bakar gitu kan. Dan akhirnya dilaporkan. Laporkan dugaan itu, korbannya siapa gitu. Mikir dibuat di dalam LP itu korbannya negara Republik Indonesia. Akibat suara-suara mereka ini, pejuang-pejuang ini, Bu Melissa ini, pembela HAM ini, sekarang teriak tuh di mana-mana di Langkat tuh ada korupsi. Lagi dicari korupsi di dinas manapun. Ini mulai dibersihkan ini, kan begitu. Kalau enggak ini Langkat tuh akan begitu-gitu saja. Hari ini kami mendesak itu. Desak, periksa PLT Bupati dan Sekda dan tentukan statusnya. Kalau enggak, lagi-lagi Polda Sumut bermain-main politik, lagi-lagi Polda Sumut mencederai dan memberikan presiden buruk. Dan ini terburuk nih. Dan kami Bang memberikan award kepada Kapolda Sumut sebelum seminggu ini. Aplikasi kemarin. Award ya. Kemarin kan diberikan award tuh Kapolda Polda Sumut berturut-turut tuh 2023-2024 sebagai Polda terbaik. Guru-guru ini kita punya inisiatif kita berikan Polda terbaik karena tidak menahan 5 tersangka dan tidak mengirimkan berkas. Ya harapannya tuh itu tadi Bang, Langkat supaya lebih baik lagi. Sakit gitu ya Bang kuping mendengar gitu kan. Ini Langkat nggak akan bersih seperti itu sakit tuh, apalagi kita guru gitu. Nah kemudian harapannya sama guru-guru ya nggak perlu takut, kalau memang benar ya benar gitu, kalau salah ya salah gitu, diakui. Nah saya cuma mau bilang 2 kata aja Bang. 1 lawan, 2 bongkar. Oke, makasih lawan dan bongkar. Makasih banyak Bu Melissa. Ini menginspirasi kata-kata dan mungkin kita harus kasih penutup nanti. Betul, kan? Dan memantik guru-guru lain yang mungkin juga mengalami ketidakadilan. Nah, terakhir, Baim. Ya kalau sadar sendiri sih sebenarnya berharap ya, karena ini kan isu pendidikan ya, penting gitu. Makanya kita juga turut membantu, juga mengadvokasi bareng-bareng dengan teman-teman LBH itu. Kita harapannya janganlah teman-teman guru ini seperti sapi perah gitu. Udahlah sulit kehidupannya, hari ini ingin mensejahterakan diri, ingin mendidik masyarakat, publik ya, malah dijerumuskan gitu, dijebak dengan cara-cara yang seperti ini gitu. Harus membayar, harus memberikan uang gitu untuk menaikkan taraf hidup gitu. Kenapa? Karena kalau begitulah caranya, tentu yang akan menjadi korban murid-murid yang akan mereka ajarkan. Itu sih sebenarnya sangat penting untuk dipahami juga oleh Polda Sumut gitu. Oke, terima kasih Baim. Ada penutup dari Bang Irfan. Baik, ini penutup harus benar-benar menutup ya. Benar kata Baim tadi, guru itu adalah orang yang mencerdaskan bangsa. Tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada hakim tanpa guru. Kalau guru dikriminalisasi, guru dijolemi, gaji rendah kan begitu, bahkan udah rendah tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya, ini zolim sekali negara ini. Saya mau ngambil dengan sejarahnya Jepang, mohon maaf saya pakai luar. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom, hancur itu, para pemimpin Jepang atau prajurit Jepang menanyakan, berapa sisa guru katanya. Kenapa guru tanya? Kenapa? Karena guru nanti akan melahirkan orang-orang yang berkompeten, prajurit, dokter, dan menghadirkan untuk kemajuan bangsa ini. Kan begitu. Terus
Kalau guru ini terus dijalimi, bagaimana murid-murid ini akan cerdas? Dan ini di momen politik yang baik ya. Presiden hari ini, Pak Prabowo itu jelas statementnya kemarin. Kalau ada birokrasi yang nyeleneh, copot. Kalau korupsi, sikat. Kan begitu. Hari ini Langkat sebagai kota Betuah harus membersihkan itu. Dan kasus ini tidaklah cukup sampai 5 saja. Ada 2 lagi aktor utamanya. Dan yang pasti adalah guru jadi korban. Kita yakin bersama setidaknya kepemimpinan baru yang kita harapkan ini dan KPK akan lebih kuat lagi nantinya, tidak ada lagi korupsi setidaknya, kan begitu. Dan Langkat bersih dari korupsi dan jangan ada lagi kriminalisasi. Dan kami minta ini mohon dukungan masyarakat Indonesia, Sumatera Utara, Langkat. Hari ini Bu Melisa dikriminalisasi dan kami meyakini kalau ini nggak dilawan maka ada kriminalisasi lainnya. Korupsi harus dilawan dan kita harus speak up. Kira-kira itu, Bang. Oke, terima kasih banyak Bang Irfan, Bu Melisa, Baim nih. Saya kira saya nggak perlu menutup ya karena sudah banyak disampaikan oleh Bang Irfan dan Bu Melisa dan juga Baim. Dan ini sekali lagi adalah ikhtiar atau perjuangan usaha kita bersama untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi. Bukan Indonesia emas ya. Mewujudkan juga Indonesia yang semakin lebih baik salah satu lewat perbaikan di sektor pendidikan gitu ya. Sekali lagi makasih banyak. Itu tadi obrolan kita di podcast Di Atas Meja. Kita kembali di episode berikutnya dalam podcast Di Atas Meja. Kenapa Di Atas Meja? Karena tidak ada korupsi dalam obrolan kami. Terima kasih banyak yang mendengar dan menonton. Terima kasih banyak.